Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Putri dengan NIM 2110602023. Di sini saya akan menjelaskan tentang reksadana syariah. Selamat malam pemirsa, kami kembali menyapa Anda dari layar kaca dengan saya Anwijaya dan rekan saya Dev Kuncoro. Baik, malam ini kami akan menyajikan informasi menarik bagi Anda para investor. Ya benar banget An, malam ini kita akan membahas tentang reksadana syariah. Apa sih reksadana syariah itu? Yuk sama-sama kita bahas. Mulai dari pengertiannya dulu nih pemirsa. Jadi reksadana syariah adalah wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi dengan cara menginvestasikan dana yang dikelola ke efek-efek syariah, bisa di dalam maupun di luar negeri. Nah, reksadana syariah ini menggunakan dua akad, yaitu akad wakalah antara investor dan manajer investasi dan akad mudharabah antara manajer investasi dan bank kustodian. Wah, oke Dev, makasih ya A. Sekarang kita move ke apa sih bedanya dengan reksadana biasa dan ada apa aja sih jenisnya. Perbedaannya terdapat pada beberapa aspek nih. Sesuai dengan namanya, reksadana syariah dikelola dengan prinsip syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, sedangkan reksadana biasa tidak. Lalu isi portofolionya pun berbeda. Pada reksadana syariah, isi portofolionya hanya terdiri dari efek syariah, sedangkan pada reksadana biasa terdapat efek syariah dan non-syariah. Terakhir, mekanismenya pun berbeda. Pada reksadana syariah ada yang namanya cleansing atau pembersihan dari kekayaan non-halal. Nah, itu tadi beberapa perbedaan antara reksadana syariah dan biasa. Sekarang kita bakalan bahas tentang jenis-jenis reksadana syariah nih. Ada 10 jenis reksadana syariah. 1. Reksadana syariah pasar uang. 2. Reksadana syariah pendapatan tetap. 3. Reksadana syariah saham. 4. Reksadana syariah campuran. 5. Reksadana syariah terproteksi. Nah, 5 jenis reksadana yang saya sebut barusan itu yang paling sering kita jumpai. Selanjutnya yang keenam ada reksadana syariah indeks. 7. Reksadana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (ETF). 8. Reksadana syariah berbentuk KIK penyertaan terbatas. 9. Reksadana syariah berbasis efek syariah luar negeri. 10. Reksadana syariah berbasis suku. Nah, itu tadi 10 jenis reksadana syariah. Gimana pemirsa, sudah tertarik untuk investasi di reksadana syariah belum nih? Wah, terima kasih An. Jadi lebih paham tentang reksadana syariah nih, pemirsa di rumah. Baik, melanjutkan pembahasan tentang reksadana syariah. Seperti yang kita tahu, setiap investasi itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Berikut beberapa kelebihan berinvestasi di reksadana syariah. Terjangkau harga unit penyertaannya, rata-rata dapat dibeli minimal Rp100.000. Bisa diversifikasi investasi. Nah, karena reksadana syariah ini kumpulan dari berbagai efek, sehingga kita bisa memperkecil risiko investasi jika kinerja salah satu efek mengalami penurunan. Kemudahan berinvestasi, karena akan dibantu dan dikelola oleh manajer investasi. Likuiditas terjamin. Artinya, kapanpun bisa membeli dan menjual reksadana selama jam perdagangan reksadana. Ketika investor membeli reksadana, maka akan mendapat unit reksadana dan jika menjual maka investor menerima hak pencairan uangnya. Terakhir yang paling penting nih, pastinya sesuai prinsip syariah dan legalitas terjamin karena diawasi oleh OJK dan dikelola oleh manajer investasi yang memperoleh izin dari OJK. Nah, makin menarik ya pemirsa reksadana syariah ini. Sekarang kita bahas risikonya dulu nih ya.
1. Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan, karena turunnya harga efek portofolio. Perubahan tingkat suku bunga yang mengakibatkan fluktuasi pengembalian instrumen pasar uang, prestasi dari bank atau penerbit surat berharga. 2. Risiko politik dan ekonomi. Risiko yang berasal dari perubahan kondisi dan kebijakan ekonomi dan politik yang berpengaruh pada kinerja bursa dan perusahaan sekaligus, sehingga akhirnya membawa efek pada portofolio yang dimiliki suatu reksadana. 3. Risiko likuiditas. Terjadi jika manajer investasi sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atau redemption. 4. Risiko perubahan peraturan. Bagi pemirsa yang tertarik dengan reksadana syariah, ini dapat dibeli di bank, manajer investasi, perusahaan efek penyedia sistem online trading syariah, dan marketplace yang bekerja sama dengan perusahaan efek, sudah mendapat izin dari OJK sebagai agen penjual efek reksadana. Baik pemirsa, sudah imbangnya dijelaskan antara kelebihan dan risiko dari reksadana syariah ini. Sekarang kembali kepada pemirsa di rumah nih. Ayo, mulai investasikan uangmu. Ingat ya, pilih produk investasi yang diawasi oleh OJK. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada malam ini. Mewakili segenap kru yang bertugas saya, Anne Wijaya. Dan saya Dev Kuncoro, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Video ini dibuat guna memenuhi UAS mata kuliah Lembaga Keuangan. Mohon di like ya. Terima kasih.